jelas di dalam bab muamalah itu tidak di sana dikaitkan bahwa orang beriman hanya boleh bermuamalah dengan orang beriman saja. Tidak boleh dengan orang kafir, tidak ada. Praktik Nabi SAW, praktik sahabat radhiyallahu anhum, mereka juga bermuamalah dengan orang kafir itu. Muhammad nabina binuru hadina min Makkah min nuru satal madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amma ba'd. Pertanyaan ini seputar jawab beberapa pertanyaan yang ditanyakan sama teman-teman. Antaranya sebenarnya kita sudah bahas dulu tapi bukan masalah itu aslinya dibahas. Tapi di dalamnya ada pembahasan masalah itu. Pertanyaan, apakah kurban untuk laki-laki itu harus 2 atau boleh 1 gitu? Gitu. Maka dijawab itu sama para ulama, jawabannya itu 2 bagi laki-laki itu adalah afdol, yang terbaik, 1 untuk perempuan. Jadi bayi laki-laki 2 afdol yang terbaik, untuk perempuan 1. Paham tidak? Untuk kambing nanti, kalau unta, sapi itu lain lagi gitu kan. Bisa kalau sapi ya 1 orang boleh juga. Itu 1 laki-laki. Bisa 1 sapi untuk 7 orang paling banyak. Unta juga begitu. Dan ini juga berlaku untuk perempuan, juga bisa seperti itu. Adapun anggapan sebagian orang bahwa kalau korban untuk akikah untuk bayi laki-laki baru saja 1 disembelih, maka ada tanggungan atau ada utang, itu adalah anggapan yang salah. Itu hanya katanya. Hal yang saya sampaikan tadi sebagaimana terdapat dalam kitab Tuhfatul Muhtaj karangan Ibnu Hajar Haytami rahmatullah alaih, Syarah Minhaj. Sebabnya apa? Karena hadis itu bukan 1 saja. Hadis yang pertama, misalkan Rasulullah SAW bersabda bahwa dari laki-laki 2 ekor kambing, dan dari bayi atau dari seorang bayi perempuan 1 ekor kambing. Kemudian hadis lain lagi dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah SAW memerintahkan kami kami untuk buat akikah dari laki-laki, bayi laki-laki itu 2 ekor kambing, dan dari bayi perempuan 1 ekor kambing. Paham? Itu sabda Nabi SAW. Sementara Nabi sendiri mempraktekkan untuk Hasan dan Husain. Beliau menyembeli hewan atau menyembeli kambing untuk akikahnya Hasan dan Husain. Setiap mereka berdua itu 1 ekor kambing. Jadi 2 orang 2 ekor. Hasan laki-laki, Husain juga laki-laki. Paham tidak? Jadi di situ
Perbedaan 2 dan 1 itu bukan perbedaan boleh atau tidak boleh, tetapi di situ perbedaannya yang terbaik dan yang baik. Kalau 1 sudah disembelih untuk laki-laki, tidak ada lagi tanggungan. Paham tidak? Ya, 2 kalau ada kelapangan, keluasan rezeki yang terbaik 2. Selesai. Yang berikutnya pertanyaan lagi, masalah utang piutang yang kita jelaskan kemarin. Apakah boleh meminjamkan uang untuk orang kafir? Kafir. Kalaupun boleh, apakah sama pahalanya seperti meminjamkan untuk orang yang beriman atau tidak? Maka sebelum kita jawab perlu ditahu dulu bermuamalah dengan orang kafir itu boleh atau tidak. Bagian dari muamalah itu ya utang piutang, jual beli, utang piutang. Paham tidak? Kalau kita sepakati sebagaimana dan itu memang hukumnya seperti itu. Bermuamalah dengan orang kafir boleh. Maka bagian dari muamalah itu adalah utang piutang. Maka sekarang jelas di dalam bab muamalah itu tidak di sana dikaitkan bahwa orang beriman hanya boleh bermuamalah dengan orang beriman saja. Tidak boleh dengan orang kafir, tidak ada. Praktik Nabi SAW, praktik sahabat radhiyallahu anhum, mereka juga bermuamalah dengan orang kafir itu. Maka bagian dari muamalah adalah utang piutang. Maka boleh kalau orang kafir dengan catatan orang kafir meminjam untuk kebutuhan yang menurut kacamata agama Islam itu halal. Kacamata agama Islam halal. Kalau tidak ya tidak boleh. Kenapa? Membantu orang dalam kemaksiatan. Terus pahala yang dijanjikan seperti yang kita sudah jelaskan kemarin lebih besar daripada sedekah 18 kali lipat, atau sama dengan kalau utang sebelum dikembalikan itu uang, maka dapat pahala sama dengan orang bersedekah setiap hari sejumlah yang kamu pinjamkan. Ya jelas-jelas kalau yang memberi pinjaman adalah orang beriman. Karena janji ini kaitannya dengan orang yang beriman. Sementara orang yang tidak beriman, tidak ada janji untuk mereka. Seluruh kebaikan mereka, kalau mereka itu bagus dari segi kemanusiaan, maka kebaikan mereka sebelum meninggal dunia sudah dibayar lunas sama Allah. Di akhirat tidak ada bagian untuk mereka. Dalam surat Al-Baqarah itu, فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. Sebagian dari orang-orang, dari manusia, mereka berkata sama Allah, ya Allah kasih kami bagian di dunia. Nah, setelah itu nanti kelak hari kiamat sudah tidak ada lagi bagian bagi mereka. Paham tidak? Dan masih banyak ayat lain. Jelas Terus kalau misalkan yang mau minjam itu adalah orang kafir, orang non-muslim, tapi kita tidak tahu uang yang dia pakai itu untuk apa. Saat dia meminjam, dia berkata bahwa saya pinjam uang untuk beli makanan, untuk keperluan. Maka kamu kalau tidak tahu kehidupan dia sehari-hari, boleh, itu kan hak kamu toh. Kalau kamu kasih pinjam, boleh. Pahala tetap kamu dapat. Kalau kamu tidak kasih pinjam, ya boleh juga. Sekarang kamu kasih pinjam dengan anggapan dia jujur. Terus di lapangan
yang dia sampaikan di hadapan kamu berbeda. Dia tidak gunakan itu uang pinjaman untuk makan minum, tetapi dia gunakan untuk minum khamar, na'udzubillah, untuk judi dan sebagainya. Maka kamu tidak berdosa. Paham tidak? Tapi kalau misalkan kamu tahu kehidupan dia sehari-hari, itu sukanya pemabuk, sukanya penjudi, sukanya na'udzubillah, pokoknya yang pandangan agama Islam itu haram semua. Jadi kebiasaan, walaupun ada yang dia buat dalam kacamata agama Islam itu boleh-boleh saja gitu, maka sebaiknya jangan dikasih pinjam. Sebelum diyakini betul-betul dia itu akan menggunakan uang itu untuk makan minum atau kebutuhan yang dalam pandangan Islam itu halal alias dibolehkan. Tapi kalau kamu tidak yakin, ya jangan dikasih pinjam. Kenapa? Jelas mereka, ini kita tidak bicara mengenai agama mereka, bicara mengenai agama kita orang Islam. Pandangan kita mengenai mereka itu, apalagi orang seperti tadi, adalah orang yang fasik, orang yang tidak bisa dipegang bahasanya itu, tidak bisa dipercaya. Jelas ya? Maka sebaiknya jangan dikasih. Semoga bermanfaat. Subhanallah bihamdihi, subhanallah.